Namo Buddhaya, perkenalkan saya Sabto Suci Purnomo, salah satu mahasiswa PPG periode kelima tahun 2022 di Universitas STAB Negeri Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran yang dilaksanakan di kelas 10 dengan topik fenomena alam dan kehidupan yang saya laksanakan di SMK Negeri 2 Balikpapan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu, saya memohon kepada dosen dan tim penilai agar memberikan masukan dan bimbingannya pada video yang saya buat ini. Berikut videonya. Baiklah semuanya, untuk anak-anakku sekalian, terimalah kasih dalam Dhamma Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang hukum, ya, hukum alam, tentang niyama. Ya, tapi sebelum kita pelajari lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tangannya beranjali semuanya. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwatemi Swagato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, baiklah, untuk mempelajari ini agar lebih ini ya, Bapak mau tanya dulu nih, ada nggak yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Wah, hebat nih ya. Nah, ini kita harus semangat ya, jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan tujuannya apa? Ya, agar kita bisa setiap hari melakukan aktivitas ya dengan tenang, dengan semangat. Ya, tentunya jika kita memiliki kesehatan ya, kesehatan yang bagus ya, tentunya kita akan banyak melakukan aktivitas dengan berbuat baik yang banyak ya. Kita bisa memupuk perbuatan baik yang banyak pada hari ini untuk kemajuan dalam Dhamma kita yang akan datang. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak akan bertanya tentang hukum alam ya. Kalau misalnya untuk hukum alam ini sendiri ya, kita ketahui bahwa tentang fenomena alam kehidupan ya. Fenomena kita ketahui dulu, ada yang tahu apa itu fenomena alam? Ya. Nah, tentang fenomena alam. Nah, di situ ada banyak untuk fenomena alam itu banyak sekali kejadian-kejadian alam. Nah, fenomena alam, terus hubungan fenomena alam dengan kehidupan hukum niyama. Ya, kalian tahu niyama? Nah, ada hukum niyama ya, niyama tentang hukum-hukum niyama, hukum yang memang sebenarnya adalah hukum yang mengatur alam ini. Ya, alam ini diatur oleh hukum niyama atau hukum dhamma ya, hukum dhamma. Nah, kita nanti akan ketahui ya apa itu tentang hukum niyama itu apa ya, terus apa saja hukum niyama itu ya. Nah, nanti tetapi kita akan bahas tidak semua niyama ya, tetapi kita hanya membahas satu niyama saja. Yang pertama ya. Tahu niyama yang pertama apa? Utu niyama, betul sekali ya, utu niyama. Nah, jadi kita nanti akan mempelajari tentang utu niyama itu apa ya. Nah, untuk selanjutnya ya, Bapak akan menjelaskan apa tujuan dari pembelajaran ini. Ya, pembelajaran ini yang pertama ya, tujuan dari pembelajaran ini atau kompetensi yang kita capai ya, yaitu melalui pembelajaran ini. Nah, peserta didik nanti akan dapat menjelaskan hubungan fenomena alam, ya, hubungan fenomena alam, menjelaskan hukum niyama, beserta menunjukkan contoh-contoh tentang hukum utu niyama, ya, niyama yang pertama, ya. Nah, sebelum kita berjalan lebih jauh, ya, alangkah baiknya kita akan ini dulu deh, kita amati tentang
video tentang fenomena alam dulu ya. Oke. Diperhatikan, dipahami ya. Biar nanti kita bisa tahu tentang apa itu niyama, hukum alam. Oke, untuk selanjutnya Bapak ini ya langsung ke video kedua ya. Alam dalam ajaran agama Buddha. Buat teman-teman yang nggak tahu apa sih itu Pancanyama? Pancanyama merupakan salah satu konsep dalam ajaran agama Buddha mengenai hukum-hukum yang bekerja di seluruh alam semesta. Pancanyama ini sendiri terbagi ke dalam 5 hukum, yaitu yang pertama hukum utu niyama atau yang bisa kita sebut dengan hukum musim, yang kedua hukum bija niyama atau hukum biji, yang ketiga hukum kama niyama atau hukum perbuatan, yang keempat hukum cita niyama atau hukum batin, dan yang kelima hukum dhamma niyama atau hukum fenomena. Hukum musim merupakan hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan fisika dan kimia, dan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan bencana yang terjadi di alam semesta ini. Misalnya seperti hujan, angin topan, tsunami, badai salju, banjir, longsor, dan lain sebagainya. Yang kedua, hukum bija niyama. Hukum ini mengatur hal-hal berkaitan dengan genetika atau biologi makhluk hidup. Misalnya pada saat ayam bertelur, pada saat sapi beranak, pada saat planaria membelah dirinya atau biasa kita sebut dengan berfermentasi, maupun pada saat perkembangbiakan tanaman paku. Yang ketiga, hukum kama niyama. Hukum kama niyama ini bisa juga kita sebut sebagai hukum karma, yaitu hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan etika atau perbuatan seseorang. Misalnya orang miskin, orang kaya, orang cacat, ataupun orang yang terkena musibah kecelakaan. Hukum ini dapat berupa karma baik ataupun karma buruk akibat perilaku seseorang di masa lampau maupun masa kini. Misalnya, orang miskin bisa saja di masa lampaunya dia merupakan seorang kaya yang sombong, ataupun orang kaya di masa lampaunya merupakan seorang yang ramah tamah, dermawan, dan suka membantu orang lain. Bisa juga seorang yang cacat, kemungkinan di masa lampaunya ataupun di masa kininya dia sering menghina orang lain yang cacat, dan lain sebagainya. Kemudian, yang keempat adalah hukum cita niyama. Hukum cita niyama ini adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Misalnya pada saat kita bermeditasi ataupun pada saat kita memikirkan sesuatu. Ketika kita sedang memikirkan sesuatu,
maka kita selalu menerapkan hukum cipta niyama. Selanjutnya yang kelima dan yang terakhir adalah hukum dhamma niyama. Hukum dhamma niyama ini merupakan hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran semesta. Misalnya seperti pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha maupun pada saat Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna. Oke teman-teman, tadi itu adalah penjelasan singkat mengenai Panca Niyama Dhamma dalam ajaran agama Buddha. Semoga video kali ini bisa menjadi manfaat yang besar buat teman-teman sekalian ya. Oke, baiklah. Kita tadi sudah nonton ya, sudah melihat tentang video-video tentang fenomena alam serta penjelasan dari hukum niyama atau niyama dhamma ya. Niyama dhamma. Kita ketahui bahwa alam kehidupan atau proses alam kehidupan ya melalui hukum-hukum alam ini tadi ya di sini merupakan bahwa hukum ini ya tidak ada campur tangan dari Tuhan ya. Ada nggak campur tangan dari Tuhan? Kira-kira menurut kalian tidak ada ya, semuanya pure dari hukum alam itu sendiri. Nah, dan alam itu sendiri ada yang mengatur. Siapa yang mengatur tadi? Hukum apa? Hukum utuh niyama ya. Dari utuh niyama. Nah, itu utuh niyama itu mengatur tentang apa saja. Tapi sebelumnya kalian tahu utuh itu apa artinya? Utuh itu energi ya. Energi alam ya, energi alam itu tentang utuh niyama itu merupakan energi semua yang segala sesuatu yang mengatur tentang proses hancur bumi ya, proses terbentuknya alam semesta ini. Ada di situ ada kejadian alam misalnya ada halilintar, petir, terus tanah longsor, tsunami, segala macam itu ya, itu yang mengatur adalah utuh niyama, hukum utuh niyama. Dan hukum utuh niyama ini semuanya tercakup dalam lima hukum. Tahu nggak 5 hukum niyama apa saja? Atau niyama dhamma? Ada yang tahu niyama dhamma apa saja? Ada utuh niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, sama dhamma niyama. Nah, di situ semuanya alam ini diatur oleh ya itu semuanya ya dari lima hukum alam itu ya. Jadi di sini 5 hukum alam ini ya itu yang yang mengajarkan adalah Sang Buddha Gautama ya. Jadi walaupun diajarkan oleh Sang Buddha Gautama ya tentang 5 hukum alam itu ya, tetapi walaupun tidak ada Sang Buddha juga ya, Sang Buddha mau lahir di dunia ini, mau tidak lahir di dunia ini, proses hukum alam itu tetap ada ya, tetapi kebanyakan orang tidak memahaminya ya. Nah, jadi adanya Sang Buddha ini menjelaskan tentang oh ini loh hukum alam itu ya yang mengatur tentang alam ini ya, yang mengatur cuaca dan segala macam yang lainnya ya. Nah, setelah kita memahami tentang apa saja ya, apa saja yang perlu mungkin kalian pertanyakan ini ya. Mungkin apa saja yang perlu kalian pertanyakan ya. Di situ mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian pengen tahu jawabannya ya. Mungkin nomor 1 siapa yang tahu? Ayo, step. Apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Oke, apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Nah, di situ yang pertanyaan pertama ya, bagi siswa harus punya pertanyaan ya. Yang kedua, yuk, Leni. Apa saja fenomena alam yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum niyama? Oke, ya. Nah, tuh pertanyaannya Leni bagus itu ya. Apa saja fenomena alam yang sering apa tadi? Ya, fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan
hukum niyama. Ya, ada lagi yang nomor mungkin pertanyaan nomor 3. Silahkan. Apa pengertian hukumnya? Apa pengertian hukum niyama? Bagus ya. Pengertian hukum niyama itu apa? Nah, nanti kita bahas ya. Kita cari nanti ya. Kita olah bagaimana kita harus bisa mendapatkan jawaban dari apa yang belum kita ketahui. Mungkin satu lagi. Ada berapa macam hukum niyama itu? Nah, di situ ada hukum niyama itu ada berapa macam ya. Nah, di situ nanti kita akan ketahui. Nah, sebelum kita mengetahui jawaban-jawaban itu, marilah kita ya cari bersama-sama ya. Cari bersama-sama. Bagaimana caranya? Ya, berdasarkan apa yang telah kalian amati tadi di video tadi ya. Nah, itu kalian silahkan mengumpulkan informasi tentang fenomena alam dan kehidupan ya. Nah, untuk mengerjakan ini ya tentunya kita akan berdiskusi ya. Kalian berdiskusi, nggak usah kalian berdiskusinya satu meja ya. Satu meja itu satu pekerjaan. Nah, nanti akan Bapak bagikan lembar kerjanya ya. Nah, itu kita akan membuat clipping ya. Clipping itu yang sudah Bapak berikan itu loh, tugas minggu lalu. Ayo kumpulkan clipping tentang atau gambar-gambar tentang fenomena alam ya. Yang utama adalah utuh niyama ya. Nah, di situ nanti kalian kerjakan ya. Kalian boleh mengerjakannya, boleh menggunakan gambar kalian yang sudah kalian bawa dari rumah, boleh menggunakan koran ya, dari koran boleh, dari print di internet boleh nggak nih? Boleh ya, dari apapun boleh. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan menempel clipping kalian ya, clipping setelah kalian tempel, nanti sebelahnya kasih keterangan. Nah, seperti itu. Keterangannya boleh kalian kira-kira apa ya yang sesuai jawabannya dengan gambar yang saya tempel ini. Boleh browsing ya. Boleh nggak kita gunakan HP? Boleh ya. Kita manfaatkan teknologi HP misalnya ya untuk browsing, untuk kita belajar ya, tentunya untuk kita belajar. Oke, baiklah, untuk tugasnya akan Bapak bagikan LKPD-nya ya. Nah, nanti kalian boleh torehkan jawaban kalian atau clipping kalian di sini ya. Nah, nanti kalian kerjakan, setelah itu nanti di sebelahnya boleh kalian berikan keterangan ya, keterangan gambar apa sih ini? Kira-kira apa yang sesuai dengan apa yang kalian pertanyakan tadi ya. Nah, sekarang Bapak bagikan lembar kerjanya untuk sekarang. Boleh langsung dikerjakan. Satu aja ya. Satu saja. Silahkan dikerjakan ya. Untuk waktunya Bapak berikan waktu 20 menit deh. Cukup ya kayaknya ya. Cukup kan? Oke, sekarang silahkan dikerjakan sampai kalian mendapatkan jawaban yang mungkin yang sesuai ya, jawaban yang sesuai. Nah, nanti kita akan mempresentasikannya ya. Satu bangku ya, atau satu kalian diskusinya 2 anak jadi satu kerja ya. Jadi nanti ada hasil outputnya ada 4 lembar ya, dan 4 jawaban. Silahkan dikerjakan. Bapak berikan waktu 20 menit. Silahkan.
Padme Hum, Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Kenapa? Oh iya, satu kertas saja ya. Satu saja. Ya. Wah, bagus nih, pinter-pinter ini. Oke, baiklah, sudah selesai ya. Waktunya sudah habis. Sekarang tiba saatnya satu di antara dua kalian ya, dari satu bangku kalian maju ke depan untuk membacakan hasilnya, hasil yang telah kalian kerjakan. Hasilnya, yang lain perhatikan ya. Ya. Kedua ada matahari terbenam. Akan terbenam adalah peristiwa matahari terbenam di arah barat. Oke, perhatikan, kasih lihat temennya hasilnya seperti apa. Ya, ini hasil kerjanya dari Cindy. Ya, sesuai. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, ayo Stefani, silakan dibacakan. Silakan dibacakan hasilnya. Dari gambar gunung meletus di atas dapat disimpulkan bahwa gunung meletus merupakan fenomena alam atau peristiwa yang terjadi akibat dari dorongannya gas yang bertekanan tinggi. Fenomena tersebut adalah peristiwa non artifisial dalam pandangan fisika, tak diciptakan oleh manusia, namun dapat mempengaruhi manusia. Namun dalam pandangan agama Buddha, fenomena tersebut masuk dalam hukum yama. Hukum yama adalah hukum yang mengatur alam semesta. Hukum ini bekerja dengan sendirinya dan bersifat universal. Hukum yama ada 5 macam. Salah satunya adalah hukum yama. Hukum yama sendiri adalah hukum universal teknologi yang mengatur fungsinya bumi, planet, tata surya, temperatur, cuaca, dan lain-lain. Oke, bagus sekali. Kasih lihat dong temennya hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya ya. Hasil kerjanya dari gunung berapi, gunung meletus. Ya, silakan. Ayo, yang lain. Ayo. Ayo, Nil. Baca, Nil. Fenomena alam adalah peristiwa non artificial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia meskipun dapat mempengaruhi manusia. Ya, ini hasil kerjanya. Nah, di sini ada gambar apa? Hujan badai, ya. Dan tata surya. Dan tata surya. Nah, ini merupakan utu niyama ya, utu niyama di sini ya. Nah, di sini yang mengatur adalah utu niyama. Oke, terima kasih, Nel. Leni, ayo Leni, silakan dibacakan Leni. Nah, ini hasil kerjanya ya. Ini hasil kerjanya dari kelompok Leni ya, tentang apa namanya ini? Angin topan. Yang satunya tentang perakiraan cuaca. Nah, di situ semuanya yang mengatur adalah hukum utu niyama ya. Oke, silakan kembali. Ya, kalian sangat bagus sekali. Boleh tepuk tangan semua. Ya, bagus jawabannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ya apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang fenomena alam. Mungkin ada yang tahu fenomena alam apa? Tadi yang kalian tanyakan di waktu awal belajar. Jadi kalian pasti sudah tahu jawaban dari yang kalian kerjakan tadi. Ya, yang kalian tanyakan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ya, nomor 1 mungkin ada yang tahu? Suaranya kencang. Tentang apa fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan fisika dan kemudian tak diciptakan oleh manusia, meskipun dapat memengaruhi manusia. Oke, setuju jawabannya?
Oke, betul ya. Nah, yang kedua pertanyaan apa tadi? Ya, tentang hubungan fenomena kehidupan dengan hukum niyama. Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Oke, Nil. Contoh fenomena alam yang berhubungan dengan hukum niyama yaitu letusan gunung berapi, cuaca, gempa bumi, halilintar, dan tsunami. Oke, setuju jawabannya? Oke, ya seperti itulah yang kita pelajari tadi ya. Nah, yang ketiga tentang apa nih? Tentang pengertian hukum niyama. Ya, ada yang tahu jawabannya? Pengertian hukum niyama, ada yang tahu? Ya, silakan. Niyama adalah salah satu konsep ajaran agama Buddha mengenai hukum-hukum yang bekerja yang di alam ini. Hukum ini bekerja dengan sendirinya dan bersifat universal. Oke, setuju jawabannya? Ya, betul jawabannya. Jawaban kalian betul semua, tepat semua. Nah, mungkin yang satu lagi, ya ada satu lagi yang tadi di pertanyaan awal tentang apa itu? Semacam hukum niyama. Macam-macam hukum niyama, ada apa saja? Ayo. Ya, silakan. Hukum niyama ada 5 macam, yaitu hukum niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dana niyama. Ya, betul sekali. Setuju jawabannya? Oke, terima kasih untuk persetujuannya ya. Nah, untuk sekarang karena kita sudah belajar pada hari ini sudah selesai, selanjutnya Bapak mau berikan tugas kalian untuk minggu depan. Ya. Bapak mau berikan tugas dikerjakannya boleh nanti malam, boleh besok malam. Bapak berikan waktu terakhir kumpul minggu depan di saat kita belajar agama lagi. Jam berapa? Jam 9 ya. Jam 9 harus sudah kumpul semua. Nah, di sini tugas untuk di rumah nanti kalian bisa kerjakan di bawahnya, jawabannya di bawahnya ya. Kerjakan dengan jawaban di bawahnya. Oke, Bapak bagikan satu-satu ya. Semuanya dapat, semuanya mengerjakan, tidak ada yang telat dalam mengumpulkan tugas ya. Jika telat dalam mengumpulkan tugas, nanti penilaiannya jadi berkurang ya. Oke, baiklah. Ada yang belum dapat tugasnya? Sudah semuanya? Ya. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan jam 9. Oke, jam 9. Pagi apa malam ini? Jam 9 pagi ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan memberikan gambaran apa yang akan kita pelajari minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari kelanjutan dari utuniyama ya. Dari utuniyama kita akan pelajari tentang bija niyama dan kama niyama ya. Jangan lupa kalian sebelum kita belajar di minggu depan, malamnya kalian belajar dulu, baca dulu di buku paket kalian tentang bija niyama dan kama niyama. Baiklah, sudah pembelajaran pada hari ini sudah cukup sampai di sini. Marilah kita tutup belajar pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Oke, tangannya boleh berajali semuanya. Kita baca bersama-sama ya. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakatu bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih pertemuannya. Bapak akhiri sampai di sini. Namo Buddhaya semuanya. Oke, terima kasih.